Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biridhaillah wa bisyafa'ati Rasulillah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati mu'alifatil kitab tafsir al-Ibriz wa masyayikhihi wa talamidhihi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Masuk suratnya tetap surat Toha, masuk ayat 127. 127. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wal 'adzabul akhirati asyaddu wa abqa. Wa kadzalika lan kaya mengkono kang sinebut, yakni manusia wong-wong kang padha lali karo Allah, lali karo Al-Qur'an, lali karo zikir marang Allah. Najzi males ingsun Allah balas man ing wong asrafa kang ngeluwi wates, kang ngelewati batas sapa man, walam yu'min lan ora iman sapa man, ora iman bi ayati rabbih kelawan pira-pira ayate pangerane man, wal adzabul akhirati lan yakti utawi siksane akhirat iku asyaddu luwih abot, luwih banget, wa abqa lan luwih langgeng. Afalam yahdi ana ta ora, afalam yahdi ana ta ora jelas, afalam yahdi ana ta ora oleh pituduh atau ora jelas lahum maring kafir kam ing pira-pira ahlakna wis ngerusak ingsun Allah qablahum ing dalam sadurunge kafir Mekah minal quruni nyatane pira-pira umat kang dhisik yamsuna kang padha mlaku sapa kafir fi masajidihim ing dalam pira-pira omahe kurun, qurun, omahe umat kang dhisik. Inna fi dzalika satune iku ing dalam mengkono kang sinebut, yaiku kafir-kafir Mekah pada rusak hancur, ayatin yakti ana tanda-tanda li ulin nuha maring wong kang padha duweni akal. Walaula kalimatun lan lamun ora ana apa kalimat iku sabaqat wis dhisik apa kalimat mir rabbika sanging pangeran sira lakana monggo yakti ana apa ahlak mau ahlakna qablahum al-qurun, yaitu manusia-manusia sebelum kita hancur. Lizama iku lizama mesti wa ajalun lan titi mongsone musamma kang den tandokake. Fasbir mongko sabar sira terutama Nabi Musa alama ing atase barang yaquluna kang padha ngucap sapa kafir wasabbih lan salat sira utawa nyucikno sira Nabi Musa bihamdi rabbika kelawan muji ing pangeran sira qabla tul'i syamsi ing dalam sadurunge mletake srengenge maturne srengenge wa qabla ghurubiha
lan ing dalam sadurunge surupe syamsi wa min ana ilaili lan saing pira-pira wektune wengi pasabih mongko salat sira wa atrafan nahari lan ing pira-pira pucuke rino pinggirane rino la'allaka supaya sira Nabi Musa iku taroto oleh ridho saking Allah wala tamudanna ana ojo ndawake sira kabeh ainaika ing mripat loro sira ilama maring barang mata'na kang ngepena anje ingsun bihi kelawan ma azwajan ing biro-biro golongan azwajan ing biro-biro pasangan minhum saking kafir zahratal hayatid dunya ing kembange urip ing donya kumembarane urip donya kesenengane urip donya linaftinahum supaya nyoba ingsun ing kafir bihi ing dalem ma wa rizqu rabbika utawi rezekine pangeran sira iku khairun luwih bagus wa aqalan luwih langgeng wa'mur lan perintah sira ahlaka ing ahli sira keluarga sira anak bojo sira bisolati kelawan salat wastabil lan sabar sira alaiha ing atase salat la nas'aluka ora nyuwun ingsun ing sira rizqan ing rezeki nahnu utawi ingsun Allah iku narzuquka aweh rezeki ingsun Allah ing sira wal aqibatu utai pungkasan kang bagus iku littaqwa kanggone wong kang takwa wa qalu lan ngucap sapa musyrik utawa kafir laula yatina lamun nakaake Muhammad ing kita laula yatina lamun nekane sira Muhammad ing kita bi ayatin kelawan pira-pira tanda mir rabbi saking pangerane Muhammad atau Nabi Musa awalam ta'tihim lamun ana ta ora wis teka musyrikin utawa kafir apa sing teka bayinatuma keterangane barang fis suhufi ing dalam pira-pira lembaran al-ula kang kawitan walau anna lan lamun setuhune ingsun Allah iku ahlaknahum ngerusak atau ngancurake ingsun Allah ing kafir bi'adabin kelawan siksa min qabli sadurunge Nabi Muhammad laqalu yakti ngucap sapa kafir ta musyrikun rabbana do pangeran ingsun laula arsalta lamun ngutus panjenengan Allah ilaina maring ingsun rasulan ing utusan panattabi'a mongko manut ingsun kafir ayatika ing pira-pira tanda-tanda kebesaran panjenengan min qabli an nadila saking saderenge anggenipun inom wa najza lan asor qul dawa sira Muhammad kulun saben-saben suwiji iku mutarabbisun ngenti-ngenti an nanti patarabbasu mongko nganti-nganti sira kabeh fasa ta'lamuna mongko bakal weruh sira kabeh man ing utawi sabene wong iku ashabus sirati wong kang duweni dalan as-sawiya kang jajan wa man lan utawi sabene wong iku ahdada luweh pituduh luweh hidayah sapa man wallahu alam bisawab jamaah rahimakumullah kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang di depan bagi siapa yang tidak mau ingat kepada Al-Qur'an, bagi siapa yang tidak mau mengambil pelajaran-pelajaran yang sudah terjadi di kanan kiri kita, berarti sama juga melupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Berarti tidak mengakui adanya tanda-tanda kekuasaan Allah,
Kalau tidak mengikuti atau tidak percaya, sama juga ingkar. Orang ingkar kalau bahasa yang kasar kafir, gitu lah ya. Orang-orang kafir itu hidupnya jelas, di dunia nampak di mata senang, di dunia nampak di mata senang, gitu ya. Banyak dunia harta yang bergelimpang harta. Dia tidak menguasai harta, tapi justru dikuasai oleh harta. Bukan kita ngatur harta, tapi kita diatur oleh harta. Gitu. Buktinya waktunya sudah mandi, masih ngopeni barang sing ono, kan? Sudah waktunya sujudnya ditinggalkan. Ini berarti kita diatur oleh harta, bukan mengatur harta. Kita menjadi budaknya harta, lupa kepada siapa yang memberi harta kepada kita. Nah ini yang mengatur bukanlah manusianya, tapi justru hartanya yang mengatur. Maka sebagian mengatakan bahwa kita mendahulukan dunia daripada akhirat, atau mendahulukan kesenangan sementara daripada mendahulukan Allah. Allah dinomor duakan, bahkan dinomor tigakan. Gitu. Ini mohon maaf. Seperti halnya nafsu kesenangan yang sementara. Pagi hari ini cuacanya sejuk sekali. Kita dikuasai oleh selimut, dikuasai oleh bantal, dikuasai oleh kesenangan tidur. Berarti kita diatur oleh tidur, bukan kita ngatur tidur. Nah, ini contohnya. Lupa kepada Allah yang memberi waktu untuk tidur. Nah, ini yang memutarkan waktu siang menjadi malam. Siapa? Allah. Siang digunakan untuk bekerja, malam digunakan untuk istirahat, begitu loh. Siang untuk mencari rezeki, malam sujudlah kepada Ilahi, ya. Sujud kepada Allah. Siangnya golek rezeki, bengine sholat ning Allah. Nah, ini Allah memberi waktu itu untuk itu, tapi kita lupa. Siang kerja, malam kerja, pagi kerja, sore kerja, tengah hari kerja. Mana bagian kepada Allah? Tidak ada. Nah, inilah berarti lupa. Orang-orang yang lupa seperti ini, wal adzabul akhirati asyaddu wa atqa. Ya numpuk-numpuk harta, banyak harta, kalau tidak disertai dengan ingat kepada Allah, harta itu akan menyiksa pada diri kita sendiri. Di dunia kita sudah disibukkan dengan harta, kemudian besok kalau meninggal dunia, kita akan digebukin oleh hartanya sendiri. Itu sudah jelas. Allah sudah mencontohkan beberapa waktu yang lalu. Kalau dalam Al-Quran ini sebelum umat-umat sebelum Rasulullah Muhammad, kalau kita bisa membaca di kanan kiri kita, ya mohon maaf, kalau kita mau membaca di kanan kiri kita akan tahu, oh ini orang yang dulunya sibuk dengan harta, banyak hartanya yang melimpah ruah, sampai lupa kepada Allah. Nyatanya dia sudah meninggal lebih dulu. Iya kan? Wah, disebut orang yang terkaya di kampung, orang yang terkaya di kampung desa, orang yang terkaya di kecamatan. Matinya juga malah hina. Kalau Bapak mau menghayati, melihat kanan kiri, tahu dan nampak itu sebagai contoh orang-orang musyrik, orang-orang yang tidak sujud kepada Allah, dia meninggal lebih dulu dan kita melihat supaya kita akan mengambil pelajaran. Nah, gitu loh. Cungkir balik ke sana kemari sampai mau menyekutukan Allah karena kepinginnya menjadi orang kaya raya, matinya su'ul khotimah, na'udzubillahi min dzalik. Hartanya yang banyak, siapa yang menguasai? Orang lain. Akhirnya kita tidak mendapatkan apa-apa, habis musnah. Ya,
Seorang ibu umpamanya suaminya lebih dulu meninggal, apa yang dirasakan? Tidak ada. Kadang-kadang meninggalkan anak, di antaranya cekcok berebut hartanya. Kalau toh anaknya damai, istrinya diganti oleh orang lain. Ya, suaminya yang dulu jungkir balik, lari ke sana, lari kemari, siang malam kerja, sampai-sampai meninggalkan sholat, mendahulukan dengan syaitannya karena kepingin merasa dipuji-puji oleh masyarakat. Itu loh orang sukses, itu loh orang terkaya di kampung kami. Di berapa tahun dah mati dah. Itu dah contoh. Afalam ya'dilahum kam ahlakna qablahum minal qurun yamshu fi masakinihim inna fi dzalikal ayatil liulin nuha. Itu sudah jelaskan. Kalau ayat ini memang menunjukkan sebelum Nabi Muhammad, enggak usah jauh-jauh, sebelum kita sajalah. Orang-orang yang sudah meninggal lebih dahulu di antara kita, di kanan kiri kita, di depan kita, tetangga kita, mungkin saudara kita, ya. Tahu tuh di kampung kita, wah orang terkaya, orang terhebat, orang banyak mobilnya, banyak sawitnya berhektar-hektar, mati lebih dulu nggak menikmati. Subhanallah. Kenapa? Dia lupa dengan Al-Quran, lupa dengan ayat-ayat Al-Quran, lupa dengan nasihat-nasihat dari Al-Quran. Allah selalu mengingatkan tadi, laula kalimatun sabaqat mir rabbika lakana lizaman wa ajalun musamma. Udah jelas waktu kita ini sudah ditentukan oleh Allah, jam sekian sampai sekian dah ada semuanya. Ya, umurmu nanti sekian sudah ada ditakdirkan. Oh, kalau gitu ya saya perilaku itu nanti juga sudah ditakdirkan oleh Allah. Tidak, mohon maaf. Kalau amaliyah perbuatan akhirat itu bukanlah Allah yang menakdirkan, tapi kita yang menakdirkan, kita yang menentukan. Kita ini golongan surga atau golongan neraka, itu kita sendiri yang bisa membaca. Iya, kita sendiri membaca. Cuma percaya ndak adanya neraka, percaya ndak adanya surga, itu ajalah. Mestinya harus percaya kalau kita punya akal yang sehat. Kalau berbuat pasti akan menerima akibatnya. Itu udah pasti. Kalau berbuat baik, akibatnya juga baik. Kalau berbuat buruk, nantinya juga akan kita merasa rugi. Itu sudah pasti tahu, cuma kita terlena. Makanya Allah menyampaikan, fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi. Maka salatlah hai umatku Muhammad, kata Rasulullah, kata Allah, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi. Sebelum terbit matahari, ayo bangun, tunaikan salat 5 waktu, berzikir kepada Allah terus sampai akhir hayat. Itu tadi saya ulang kembali, malam digunakan untuk istirahat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siangnya kita mencari rezeki, mencari harta untuk hidup. Wa min ana illa fasabbih wa tarafan nahar la'allaka tardha. Supaya kita mendapatkan hidup yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan memanjangkan pandangan, ya, dangak ke atas, pandangannya jauh ke sana. Wah, masa depan saya nanti bisa beli mobil 4 nih. Sawit saya nanti akan berhektar-hektar akan kukuasai nih. Iya. Ila mamatta'na bi azwajam minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi. Ya Allah, padahal itu suatu ujian dari Allah. Kesuksesan, keberhasilan kita semuanya itu hanya linaftinahum fi, diuji oleh Allah. Seberapa kamu, hai Aziz, kamu ngomong setiap hari sukseslah, badanmu sehat, rezekinya ada. Seberapa mampu kamu tetap tunduk kepada aku? Enggak. Apakah kamu akan senantiasa memuji-muji dan mengagung-agungkan hartamu dan tahta
hartamu yang kau miliki. Warzaqu rabbika khairu wa abqa. Rezeki dari Allah itulah yang paling bagus dan yang kekal abadi, bukan rezeki yang usaha kita sendiri. Oh tuh sawit saya berlimpah-limpah, siapa? Gua. Mendahulukan dirinya, lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah ya Allah ya Rabb. Ayo Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sampai ayat yang habis itu juga hanya itu aja lah. Mari kita ingat kepada Allah. Ingat yang memberi rezeki, ingat yang memberi sehat, ingat yang memberi hidup itu siapa, yang membuat hidup kita ini siapa, yang memberi sehat kepada kita ini siapa, yang memberi harta yang melimpah ruah kepada kita ini siapa. Harta kita ini melimpah ruah, terutama harta sehat. Ya, rezeki banyak, harta melimpah-limpah. Kalau badan kita nggak sehat, gitu loh. Itu rezeki. Jangan menganggap rezeki itu hanya berupa duit. Rezeki itu berupa benda, yakni berupa sawit, bukan. Berupa beras, bukan. Sehat itu juga rezeki. Bisa melihat itu juga rezeki. Bisa sholat itu juga rezeki. Anak kita bisa sekolah itu juga rezeki. Istri suami kita ini bisa merokok, bisa makan bersama, itu juga rezeki. Jangan disamakan dah ya Allah. Mereka itu motornya baru ya Allah, mereka itu mobilnya baru ya Allah, mereka rumahnya baru ya Allah, mereka itu sawitnya berhektar-hektar ya Allah. Kenapa saya kok secuil aja nggak ada? Boro-boro beli motor, beli Honda, beli sepeda ontel aja nggak bisa. Jangan mengeluh seperti itu Bapak Ibu. Lebih jauh lagi, ya, kalau melihat harta janganlah melihat ke atas tadi. Jangan, tadi kata Allah, wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na bih. Nah ini, jangan kamu memanjangkan pandanganmu. Ini ada tasdidnya, katakan Hanafi dalam amsilati, la tamuddanna ada nun tasdid, itu litakid katanya Kang Hanawiyah. Menegaskan, meyakinkan jangan sampai gitu loh, memanjangkan pandangan melihat kesenangan dunia yang sementara. Itu Al-Quran yang bilang ya Allah ya Rabb. Buka itu aja lah, ayat 131 tadi. Ini Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimahullah, bukanlah melarang untuk mencari harta, tidak dianjurkan. Rezeki wajib dicari, kerja itu harus. Oh gitu loh, harus. Kalau nggak kerja tuh makan apa? Ya harus kerja keras, mencari, menumpuk-numpuk harta wajib hukumnya. Tapi sholat juga wajib. Cari kerja wajib, sholat wajib. Ya gitu loh. Golek rezeki wajib, baca Al-Quran wajib. Gitu loh. Siang hari membanting tulang, malam hari istirahat dan tahajud kepada Allah. Gitu loh. Seimbang. Dunia ada, akhiratnya juga ada. Rezekinya ada, ibadahnya juga terus. Nah gitu ya Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mari kita mulailah. Ini masuk tahun baru, awal bulan. Sudah bulan yang kedua, bulan Safar ya. Kemarin bulan Muharram, sekarang bulan Safar. Udah tanggal berapa nggak tahu. Ayo, ini kita mulai lembaran baru. Mohon maaf maka pada awal-awal tahun ini saya agak keras sedikit supaya kita akan lebih berhati-hati dalam hidup kita. Untuk kedepannya biar kita selalu ingat kepada Allah. Jangan sampai tahun-tahun yang sudah itu terulang kembali. Udah tahun ini sajalah, yang sudah tahun yang akan datang kita perbaiki lebih meningkat. Ibaratnya usia kita tambah, ibadahnya kita tambah. Gitu loh. Jangan menambah rezeki saja, menambah ibadahnya juga gitu loh.
kalau usaha kita ini memang sudah pas segitu, tapi ibadah bisa kita tingkatkan. Mohon maaf Bapak Ibu, apalagi yang usia sudah 40 tahun. Usia 40 tahun ini sudah nggak akan bisa untuk menambah rezeki lagi, menambah ibadahnya, menambah takwanya, menambah dekat lagi kepada Allah. Udahlah, nggak percaya boleh buktikan. Yang udah usia-usia 40 kok mencari harta membanting tulang tidak akan dapat, ya segitu-gitu aja lah. Contohnya saya sendiri, ya namanya cangkir mau diisi dengan drum ya nggak akan muat, bleber THB ya sak cangkir. Itulah bagian kita yang namanya harta. Udah berulang-ulang Rasulullah diangkat menjadi nabi itu usia 40 tahun. Beliau menyusun kehidupan ke depan itu sejak umur berapa? 12 tahun. 12 tahun beliau mengembala. Umur 20 tahun dia menjadi pekerja kulinya Khadijah. Halo. 25 tahun dia menumpuk-numpuk harta. Iya, kaya raya. Rasulullah itu terkaya setimur tengah. Udah umur 40 tahun berhenti dia. Sudah tidak bekerja lagi, hanya sujudlah kepada Allah, berjuang terus. Itulah contoh gambaran. Jadi kalau anak muda baguslah, masih usia 20 tahun, ayo banting tulang kerja terus, tumpuk-tumpuk hartamu, ya nggak apa-apa. Sampai umur 25, sampai 30 tahun sudah numpuk, umur 40 tahun mulailah kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi bapak ibu yang sudah usia 40, jangan menengok ke belakang lagi. Oh memang ya rezeki saya sudah seginilah dapatnya, udah kita syukuri dan kita nikmati, kita terima apa adanya. Yang kita tingkatkan adalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Usia-usia 40 lebih ini jangan mempercantik diri, memperganteng diri, enggak. Ya, mendekatlah kepada Allah lebih erat lagi. Yang dulunya sholatnya 5 waktu sendirian, ayo berjamaah. Yang dulunya jamaahnya cuma maghrib, isya, subuh, ayo zuhur, asar berangkat. Udah gitu. Yang dulunya hanya di rumah saja nyantai, ayo kita ikut bergabung kepada ibu-ibu, kepada bapak-bapak, ikut mengaji bersama. Begitu menambah amalan kita ya. Itulah Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimahullah. Mudah-mudahan adanya saya menyampaikan setiap hari ini sedikit ada hikmah dan faedahnya, juga ada manfaatnya untuk kita semuanya. Hati kita akan lebih terbuka dan bisa mendapatkan petunjuk dari Allah, akan lebih dekat lagi, akan lebih rajin lagi beribadah, akan lebih lagi bertakwa, akan lebih lagi taat kepada suami, akan lebih sayang lagi suami kepada istri, akan lebih bisa ngayomi anak cucunya, sehingga sama-sama suami istri harmonis, anak cucunya senantiasa mendapat lindungan Allah Subhanahu wa taala, semuanya keluarganya senantiasa keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, husnul khotimah, bersama-sama di dunia juga bersama-sama masuk surga. Allahumma amin. Mudah-mudahan sedikit ini ada hikmah dan faedahnya. Tentu banyak kesalahan dan kekeliruannya, ada kata-kata yang kasar bukan bermaksud marah atau memarahinya, tapi semuanya ini adalah untuk peringatan diri kita semuanya. Yang baik, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kurang pantas dan yang salah itu memang kekurangan saya. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin. Kita tutup hamdah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu